Saya juga masih pakai topi nih. Anggap aja saya udah hari berikutnya ya guys ya. Namanya. Itu perkenalan dulu dong. Episode pertama nggak ada perkenalan loh. Perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di konten di luar jalur. Iya. Perkenalan dulu. Dirimu siapa? Saya namanya Gilang. Kamu mau ngasih namamu siapa? Saya Ratna Sarumpait. Gana. Aduh itu tahun 2019 banget. 2019 ganti presiden itu. Slogannya 2019 jadi presiden, terus Ratna Sarumpait bikin hoax. Sama ganti hidung apa operasi hidung? Ya operasi hidung, dia bilang dia bengep dipukulin. Wah rame itu. Tiba-tiba ternyata ada masa lalu itu. Nah, nanti kita dituntut sama Ratna Sari nanti. Ya si Ratna Sari susah nanti ya. Kenapa dari jadi karena paguyuban nama Ratna mungkin tidak suka dengan apa. Kamu harus minta maaf harusnya. Mohon maaf Ratna Sarumpait. Jangan nyengesan. Harus minta maaf beneran. Mereka pasti nonton ini kan ini ada di YouTube. YouTube nggak semua orang kita sepenting apa sih Pak? Iya tapi kan YouTube itu kan platform umum, semua orang bisa lihat. Siapa tahu ada yang ngirim linknya ke Bu Ratna Sarumpait. Ya mohon maaf ya bisa Ratna Sarumpait. Kamu belum menilai namamu yang benernya. Saya Zari. Zari. Namamu masih mau Zari? Zari. Bukan Ersa aja. Jangan. Kenapa kok jangan, takut banget didoxing orang kamu. Malu aku Pak. Kok nama Zari kok malu sih, gimana sih? Ya mau jangan taruh di sini. Kalau taruh di sini. Ersa itu terlalu teman kantor. Kamu menganggap aku adalah bukan teman kantor gitu. Teman komunitas namanya Zari. Oke. Kontennya itu di luar jalur ini, kita akan membahas sesuatu yang di luar jalur dan di luar wilayah kita, yang kita tidak tahu sama sekali. Kayak kemarin episode sebelumnya kita bahas tentang Google View 3. Sesuatu yang kita tidak tahu sebenarnya. Sangat awam sekali. Iya sangat awam sekali tentang itu, tapi kita bahas. Ya gitu. Dengan pengetahuan terbatas yang kita miliki. Nah sekarang pembahasannya adalah, jadi aku lihat baca berita tuh di Instagram tuh ya. Kalau lihat di reel gitu, lagi ramai Pak di Solo. Kita nggak usah sebut nama tempatnya, tapi itu lagunya Bluri Marantika. Apa tuh? Widur. Tahu nggak kalau gitu kamu? Kamu terlalu old school. Nggak. Penonton kita anak generasi alpha. Oh generasi alpha. Halo adik-adik semuanya. Ayo bilang ibu. Ibu. Apa kan masih pada kecil ya? Kak Anissa. Mama, yeay. Aku tiap malam nonton itu. Kok tiap malam? Tiap malam. Apa urusannya kamu? Aku pagi-pagi anakku tak butuhin itu. Itu kalau aku tiap malam nonton itu baru. Kamu juga masih belajar ngomong. Belajar ngomong ya. Walaupun aku tahu untuk apa ya. Cuma pasti kamu baru belajar ngomong gitu ya. Seru loh kan Anissa tuh ngajarnya sangat-sangat aktif sekali, membuat anak saya happy gitu loh. Itu waktu sebelum dia kena kasus sama Jais atau siapa itu di orang ketiga. Nisa siapa itu? Sabian itu Mas. Sabian itu Nisa Sabian. Beda, bukan yang Cherry Bell juga sih. Ada satu restoran ayam goreng yang udah melegenda di Solo. Dan ternyata barusan diungkap kalau ayam itu mengandung babi non halal. Gimana ceritanya ayam mengandung babi? Dia kan bertelur, Pak. Oh ya sorry, maksudnya bukan nggak spesifik disebut mengandung babi, tapi ada katanya non halal. Dia bilangnya non halal. Masa bisa? Udah 50 tahun orang menikmati enaknya ayam goreng di situ. Baru tahu kalau baru sadar. Bayangin kalau ada di Magelang kayak gitu dan kamu ngalaminya, kamu sudah sering beli ayam di satu tempat itu, terus besoknya diumumin setelah 50 tahun berdiri, kalau itu ayam non halal. Kok bisa? Ayam tiren. Ayam tiren ya nggak non halal juga sih. Cuma itu ayamnya memang segar, ayamnya pokoknya kualitasnya ada. Cuma bahan yang digunakan ya itu kan minyaknya dibuat sama minyak babi juga. Bukan minyak babi, jadi habis goreng sesuatu makanan yang berbahan dasar babi. Kamu tahu dari mana? Tadi aku baca breaking news itu ada. Jadi minyaknya tuh barengan. Minyaknya tapi kan dia kan nggak jual itu di situ ayam goreng itu. Apa jual juga? Kayaknya ada yang nggak non halal, makanan non halal juga Pak. Karena melegenda selama 50 tahun, banyak orang yang belum tahu dan orang taunya itu ayam goreng dan pasti halal. Ayam goreng jualnya. Nama restorannya aja ayam goreng apa gitu. Dan itu ayam goreng apa? Ya ayam goreng apa? Ya nggak tahu. Ayam goreng gitu ada namanya. Dan orang taunya ayam goreng ya halal. Kok bisa ayam goreng nggak halal? Itu kan orang kaget juga. Kok bisa orang baru mau mengungkap ini dan
aku yakin juga banyak yang tahu sebelumnya, terus baru gede sekarang. Terabaikan. Jadi orang nggak peduli karena memang itu ayam ya ayam halal. Atau pengalian isu aja. Emang oh ya di tempat itu ya. Nggak mau ke situ aku. Nah, ya. Dan aku juga bertanya-tanya nih dari non halal kenapa nggak disebut haram aja ya? Iya kan beda kalau misal definisi haram kan itu udah apa? Ini banget lah. Laknat banget gitu. Yalah. Terlalu ini ya penistaan ya. Terlalu penistaan, terlalu kasar. Terlalu kasar haramnya. Kalau halal boleh nggak disebut non haram? Kalau halal ya boleh kan haram kan. Disebut non haram. Ya boleh. Boleh tapi orang jadi kesannya kayak aduh ragu deh. Ada tulisan haramnya walaupun tulisannya non haram. Tapi kan dia makannya pakai bismillah dulu. Oh bismillah dulu ya. Bismillah itu untuk menghapuskan keharaman apa gimana? Enggak dong. Iya pak. Iya. Enggak dulu tuh ada cerita tuh temanku. Temanmu kenapa? Waktu di Bekasi itu dia makan mie ayam pak. Mie ayam. Nah, yang satu baca bismillah, yang satu enggak. Oke. Yang baca bismillah itu ngelihat di mie ayamnya itu ada belatungnya. Sebentar mas, itu pesugihan mas. Kayaknya udah beda cerita ini. Kan non haram, non halal, non haram dan non halal itu kenapa urusannya jadi pesugihan? Tiba-tiba ada belatungnya. Sama juga. Ada iler jin kata Om Hao. Ya ada iler jinnya pak. Bisa kelihatan. Bisa kelihatan. Jadi, ini dia makan nih. Depannya jin gini. Oh. Yang itu masih denim. Oh yang denim masih. Mereknya Levi's. Levi's. Oh iya. Jin di sini. Kok ada? Kok bisa gue masukkan? Iya, masuk masukan jin gimana aku mau punyanya kalau begini? Ribet banget itu. Mana dulu sebelum dimasak di fermak dulu ya. Fermak dulu masih ada sepatunya. Masih ada sepatunya lagi. Aneh banget. Nah itu makanya Bismillah itu bisa ngubah yang makanan halal jadi halal. Bismillah itu merubah makanan yang kita kalau kita nggak tahu ya. Kalau kita nggak tahu ini halal atau haram, ini aku nggak bisa ngomong dalilnya ya karena nggak usah pakai dalil itu man. Jangan sok tahu kamu ustadz apa gimana? Iya maksudnya ketika makan emang harus Bismillah gitu. Iya memang selalu baca Bismillah, selalu baca doa. Aku juga kalau aku ingat aku baca doa selalu kalau sebelum makan. Apa doanya? Bismika Allahumma ya wa bismika amun. Saya tahu sih kamu. Itu doa tidur itu. Emang doa makan apa? Coba kasih tahu yang nonton. Doa makan apa Zari? Bismillah Rabbi firli wali baidai warahmatullahi. Itu doa orang tua yang akur. Kau meledek orang tua aku tidak akur. Ada apa? Nah, ini kalau kamu nih Zari, kamu langganan sudah di restoran itu. Ya, misalkan udah langganan di situ. Ya, kamu tiap minggu beli karena enak, kamu suka banget. Pokoknya yang katanya bilang non halal itu kremesannya doang, tapi ayamnya enggak. Tetap aja satu minyak, satu peralatan, tapi hitungannya kalau udah terkontaminasi tetap alam, non halal lah hitungannya. Ya, mungkin di kremesannya itu Pak yang beda. Iya, bodoh amat, kremesannya digoreng di tempat yang sama kan? Iya. Dan peralatan yang digunakan Pak, beda. Sebentar, tetap aja dapurnya sama Pak. Kalau dapurnya beda, orang pasti tetap ragu untuk mengklaim itu halal atau enggak karena dia dibasar di tempat yang sama, peralatan atau pisau ataupun centong yang digunakan sama, piringnya digunakan sama gitu loh. Walaupun ada aku lihat Next Carlos waktu itu ngunjungin satu kayak nasi telur itu bukan nasi telur yang Carlos emang langsung nasi telur, kayak tempat gado-gado apa pecel gitu datang ke sana. Dan di situ dia jual makanan non halal juga dan orangnya ngeklaim yang jualan itu katanya dapur yang non halal di belakang kok gitu loh. Tapi kan dia kalau satu rumah. Berarti sama kayak yang kasusnya bakso Afung itu ya. Mungkin yang ketika ada orang makan pakai kerupuk babi terus piring-piringnya diambil. Iya, itu kontaminasinya itu loh yang jadi masalah kalau haram dan halalnya itu. Ya mungkin itu yang jadi masalah kan mungkin awalnya kan nggak masalah gitu karena beda wajan. Ya dirimu pakai wajan kalau... minyak, yang satu pakai wajan yang dipenuhi skincare. Iya. wajah mas. Nah, kalau kamu mengalami itu, kamu udah puluhan tahun makan itu sekeluarga. Kalau setiap ada ulang tahun kamu beliin itu untuk keluargamu dan ternyata itu non halal. Dan gimana? Gitu ya. Tapi kalau menurutku kamu oke aja soalnya kan setiap malam kamu melakukan sesuatu yang haram ya. jadi tuyul, babi ngepet. mencuri. Jangan sefrontal itu. Tapi ya kan? Iya. Gimana tadi? Kalau kamu misalnya tiba-tiba tahu kalau itu alam. Makan gitu ya, makan ayam atau gitu. Menurutku ya kalau tahu gitu ya kaget gitu juga gitu. Kagetnya gimana? Nah, maksudnya sudah makan terus merasa kayak
seluruh kehidupan dirimu tuh kayak berdosa iya, gitu, merasa harga diriku hancur kan di situ. Iya, kayak merasa kayak kamu nih, wah dosa banget nih badanku udah dipenuhi hal-hal yang haram gitu. Hal-hal yang haram aku padahal sudah banyak melakukannya setiap malam, tapi ini sudah mengkontaminasi tubuhku gitu. Karena kan ini kita ngomong babi ya, ini one day one fakta ya. One day one fact. Babi itu dikonsumsi, itu katanya DNA-nya tuh melekat di badan kita. Iya. Jadi karena banyak orang tuh kadang sifatnya babi, karakternya babi. Kalau orang yang suka makan babi perilakunya juga bukan suaranya ya, tapi maksudnya perilakunya kayak sifatnya. Bisa bayar utang gitu. Oh iya, bukan orang macam babi gitu ya. Celeng banget orangnya. Maksudnya kita mengkonsumsi sering babi, itu dibilangnya DNA-nya itu menyatu kepada kita. Jadi kita tuh nggak akan bisa lepas dari kontaminasi babi selama hidup kita. Jadi seumur hidup gitu. Mungkin seumur hidup, mungkin bisa dengan bertobat ya. Kalau yang aku tahu, yang aku pelajari lah. Ya, iya. Dan desain juga gitu. Jadi DNA babi itu melekat. Itulah alasan kenapa Islam mengharamkan babi. Yang aku tahu. Karena bukan cuma tentang cacing pita. Itu ada ini, Pak. Kampanye, Pak. Tentara lewat tuh. Tentara minta duit. Enggak. Oh iya. Bukan cuma pesawat mau minta duit ya. Dapat nggak biasanya? Dapat aku. Oh, pernah dikasih duit sama tentara? Ya, sama bapak aku. Oh gini misalnya, di depan ada tentara lewat. Pak, minta duit Pak tentara. Terus bapaknya mau bilang, dia mau malu-maluin. Nih 2.000 kata gitu. Oh begitu. Oh cara mau minta duit gitu ya? Kamu nggak berani minta duit sama bapakmu, terus kamu sindir bapakmu dengan minta ke tentara gitu. Oh begitu. Ya gitulah. Nah itu yang aku rasa, yang menurutku. Itu sebenarnya kalau kita ya nggak tahu kalau itu tuh babi mengandung non halal, kita nggak apa-apa sebenarnya. Jadi kita tuh kayak ya udah damai aja, cuma kayak merasa ada marah, benci loh jadinya kan, kayak dibohongi kan rasanya. Ketulusan kita dipermainkan. Iya, ketulusan ini kenapa bawa ketulusan? Jadi kan kita udah percaya banget itu ternyata. Oh udah percaya, udah seneng banget, favorit kita, ternyata kita ditipu dengan istilahnya ijazah palsu. Ijazah. Kayaknya udah selesai aja episode keduanya Zari ya. Yes. Obrolan di luar jalur. Di luar jalur dan ini menemani sobat-sobat MTV sekalian. Obrolan di luar jalur itu ada singkatan nggak sih? ODJ. Obrolan di luar jalur. Obrolan di luar jalur. Iya ada singkatan ya. Oke. Tagline ya. Itu aja. Penutup pantun seperti biasa Zari. Silakan bikin sajak pertama AB dan saya akan melanjutkan dengan sajak berikutnya AB ya. Dengan sesuatu yang mudah bisa langsung saya. Ini dadakan guys ya, saya tidak mengatur dia lagi mikir nih. Deni Caknan kesuka. Ngarep sini dong. Deni Caknan kesuka mandi. Suka mandi apa? Daerah. Deni Caknan kesuka mandi, cakep. Jangan lupa membawa kasturi. Jangan lupa. Artinya. Orang peduli kue sekondi, asalkan kue orang ngomong neng buri. Terima kasih teman-teman.